Worldwide Production present. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan nabi dan rasul ke-11 yang patut diimani. Dalam surat Yusuf diceritakan bahwa Nabi Yusuf itu sangat tampan sekali yang bisa membuat saudaranya iri. Wah, adik-adik tidak boleh ya punya rasa iri seperti itu. Dan tidak hanya itu saja, Nabi Yusuf alaihissalam juga merupakan salah satu anak kesayangan dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan itulah yang membuat saudara-saudaranya semakin merasa iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu hari, Yusuf kecil bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada sang ayah. Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud menyembahku. Mendengar ucapan sang anak, Nabi Yakub meminta Nabi Yusuf tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Karena dari mimpi itu Nabi Yakub alaihissalam mengetahui bahwa kelak Yusuf juga akan diangkat menjadi seorang Rasul Allah. Dikaruniai ketampanan dan mendapatkan kasih sayang lebih dari sang ayah, membuat saudara-saudaranya ingin sekali menyingkirkannya. Semua saudara-saudara Yusuf mencari jalan agar mereka juga mendapat kasih sayang dari ayahnya, seperti ayahnya menyayangi Yusuf. Salah satu cara yang dilakukan saudara Yusuf adalah dengan menjerumuskan Yusuf ke dalam sumur yang cukup dalam. Wah, jahat sekali ya saudara-saudaranya. Lihat saja kau Yusuf, akan kujerumuskan kau dalam sumur. Kemudian saudara-saudara Yusuf menjelaskan alibi dan alasan mereka kepada ayahnya bahwa Yusuf terbunuh akibat diterkam serigala. Selain itu, mereka juga membawa baju Yusuf yang dilumuri darah, seolah itu adalah darah Yusuf. Di sisi lain, Yusuf kecil yang ditinggalkan oleh saudara-saudaranya di sumur tidak merasa takut sama sekali. Karena ia percaya bahwa Allah akan menyelamatkannya. Benar saja, kemudian datanglah seorang khalifah yang menyelamatkan Yusuf. Kemudian membawanya ke Mesir lalu menjualnya sebagai budak, yang akhirnya dijadikan sebagai anak angkat oleh Perdana Menteri Mesir. Oleh karena merasa beruntung menemukan Yusuf, kemudian orang Mesir tersebut memberikan tempat dan pelayanan yang terbaik di sana. Orang Mesir yang dimaksud adalah Perdana Menteri yang memiliki istri bernama Zulaikha, yang ternyata ia sangat menyukai Yusuf. Berulang kali Zulaikha mencoba menggoda dan merayu Yusuf. Akan tetapi Yusuf tetap terus menolaknya. Dikarenakan ketampanan yang dimilikinya, justru membuat Yusuf dihukum oleh majikan dan menjebloskannya ke dalam penjara bersama dua pemuda lain. Wahai prajurit, karena Yusuf telah membuat onar, tangkap ia sekarang juga dan jebloskan ke penjara. Ketika di dalam penjara, kedua pemuda yang dipenjara bersamanya bermimpi dan meminta Yusuf mengartikan mimpi mereka. Yusuf pun mengartikan mimpi mereka sambil berdakwah menyiarkan agama Islam, yaitu agama Allah. Saat itu Yusuf berhasil mengartikan mimpi mereka. Yusuf mengartikan bahwa salah seorang pemuda itu akan terbunuh dan salah seorang pemuda yang berhasil selamat pun kembali ke rumah orang tuanya untuk melanjutkan hidupnya. Sementara pemuda yang satu benar-benar terbunuh
sesuai penafsiran mimpi dari Yusuf. Setelah Yusuf bertahun-tahun di penjara, Raja Mesir tiba-tiba bermimpi 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan juga 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Tapi sayang, tidak ada satu orang pun yang berhasil mengartikan mimpi sang raja. Hingga seorang pemuda yang saat itu selamat teringat kepada kemampuan Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi dengan tepat. Kemudian sang raja Mesir memanggil Yusuf dan memintanya untuk mengartikan mimpi tersebut. Dan ia pun dianggap berhasil mengartikan mimpi sang raja. Ketika Nabi Yusuf berhasil menafsirkan mimpi dari sang raja, ia pun dibebaskan dari penjara. Dari kejadian tersebut menjadi awal mula perkenalan dan ketertarikan Raja Mesir terhadap Yusuf. Berhasilnya Yusuf mengartikan mimpi sang Raja Mesir membuatnya menjadi salah seorang terdekat raja. Yusuf pun diminta untuk menjadi bendahara, seseorang yang berkedudukan tinggi di Mesir. Wah, hebat ya Yusuf adik-adik. Setelah bertahun-tahun lamanya terpisah dari keluarga kandungnya, pada suatu ketika saudara Yusuf yang pernah membuangnya datang dari Palestina ke Mesir untuk meminta persediaan makanan. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya bahwa mereka diminta untuk kembali lagi dengan membawa Bunyamin. Bunyamin itu adalah saudaranya yang baik sekali dan selalu membantunya ketika masih tinggal bersama Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian saudara-saudaranya kembali lagi ke Mesir dengan membawa Bunyamin. Lalu Yusuf memberitahu bahwa dia adalah saudaranya yang telah dibuang. Hai saudaraku, masihkah kalian ingat padaku? Aku Yusuf yang kalian buang itu. Mendengar hal tersebut, saudaranya pun kaget. Kemudian Yusuf meminta saudaranya untuk membawa bajunya agar diusapkan kepada wajah ayahnya yang sudah menua. Yusuf, maafkanlah kami. Saudaraku, aku sudah memaafkan kalian semua. Satu permintaanku, tolonglah usapkan baju ini pada wajah ayahku. Kemudian pulanglah saudara-saudaranya, lalu mengusapkan bajunya pada ayahnya. Setelah diusapkan baju tersebut, Nabi Yakub alaihissalam pun bisa melihat kembali dengan jelas. Setelah berhasil melihat dengan jelas, Nabi Yakub kemudian bersama semua anaknya menuju Mesir untuk bertemu dengan Yusuf. Pertemuan itu kemudian dipenuhi dengan rasa haru dan bahagia. Meski terus mendapat ujian berat yang bertubi-tubi semasa hidupnya, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian tetap berpegang teguh pada Allah, bahwa Sang Pencipta yang Maha Esa memiliki rencana yang baik untuk hamba-hambanya. Setelah sabar menanti, Allah kemudian memberikan kedudukan yang baik untuk Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir. Kemudian mempertemukannya kembali dengan sang ayah dan semua saudara-saudaranya.